Oke, berikutnya kita masuk ke kasus ketiga. Nah, ini merupakan kasus deret ukur model kenaikan gaji. Amira bekerja di perusahaan New York ya, dengan gaji awal $28.000. Dia menerima kenaikan gaji sebesar 2,5% setiap bekerja 1 tahun penuh. Tentukan gaji Amira pada tahun kelima dan tentukan jumlah gaji Amira tahun pertama hingga tahun kelima. Tahun pertama hingga tahun kelima. Total gaji. Oke, mula-mula saya akan coba menjelaskan dulu konsep dari kenaikan gaji. Yang pertama, cash Amira adalah gaji awal. Gaji awal. Itu ibaratnya A. Kan gitu ya, gaji awal A. $28.000. Kemudian di tahun berikutnya, ini tahun pertama. Tahun berikutnya, Amira itu akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2,5%. Berarti sekarang saya punya tahun kedua. Berarti gajinya itu gaji pertama ditambah kenaikannya. Kan gitu ya. Berarti gajinya ditambah kenaikan. Oke. Gaji tahun pertama. Tahun pertama. Oke. Tahun pertama apa nih? A ditambah kenaikannya apa? A dikali 2,5%. Berarti kalau saya faktorkan, A dikali 1 plus 2,5%. Berarti sama dengan A dikali 1,025. Seperti itu. Nah, tahun ketiga, berarti gaji kemana? Gaji tahun kedua ditambah kenaikan. Kan naik terus. Berarti apa nih? Gaji tahun kedua apa? A dikali 1,025 ditambah A dikali 1,025 dikali 2,5%. Kan gitu ya. Gaji kedua tambah kenaikannya. Nah, gaji yang kedua ini saya faktorkan. Kan jadi 1 plus 2,5%. Jadi ini saya keluarkan. Nanti biar kalian terbentuk konsepnya. Selanjutnya A kali 1,025 pangkat 2 dikali. Ini kalau saya tambahkan jadinya 1,025. Oh maaf. Ini kalau saya faktorkan tuh gak ada kuadratnya ya. Gak ada. Nah, habis itu baru ada. A kali 1,025 kuadrat. Nah, artinya apa? Kenaikan gaji itu 2,5. Seperti itu. Sehingga gaji di tahun kedua itu menjadi 1 ditambah 2,5%. Ini gambarannya aja. Jadi ini untuk gambaran gitu ya. Kesimpulannya, jadi di tahun ke N, gaji Amira berapa? Itu sama dengan A dikali apa? Dikali 1 plus 2,5% N min 1. Itu rumusnya. Nah, berarti 1 plus 2,5 ini sebagai rasio. Kalau dalam suatu deret hitung. Deret ukur. A kali 1,025 N min 1. Oke, sekarang kita sudah dapat. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada dengan menggunakan Excel. Nah, ini kayaknya segini cukup. Nah, sekarang berarti UN sama dengan A dikali R pangkat
N-1. Kan gitu ya. A-nya berapa A-nya? A-nya $28.000. R-nya berapa R-nya? R 1,025. 1,025. Nah, berarti saya pakai rumusnya sama dengan A dikali R pangkat kurung N-nya ini, N-1. Ini masih ngomongin tentang gaji kan? Oke. Nah, ini berarti tahun ke N. Kemudian ini gajinya. Gaji Amira tahun ke N. Kalau ini total gaji Amira. Total gaji Amira berarti dari awal sampai tahun ke N. Sampai ke N. Berarti saya tulis SN. Gitu ya. Nah, ini udah kita buat rumusnya. Jangan lupa A sama R dikasih tanda dolar. Biar nggak berubah. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Mungkin highlight-nya saya hilangi dulu. Nah, karena ini berkaitan dengan uang, maka saya coba kasih itu ya, pemisah ribuannya. Nah, total gaji Amira yang pertama berarti 28 ini. Yang kedua berarti total gaji pertama ditambahkan dengan gaji saat tahun kedua. Tinggal ditotal aja. Selesai. Nah, sekarang kita tinggal menjawab pertanyaannya. Tentukan gaji Amira pada tahun kelima dan tentukan jumlah gaji Amira pada tahun pertama hingga tahun kelima. Berarti di sini tahun kelimanya ini karena dalam bentuk dolar, berarti ada keterangan sen. Berarti pada tahun kelima itu sebesar $30.906. $30.906.76. Dan totalnya dari keseluruhan itu 147.177 dolar 20 sen. Sesuai dengan perhitungan apabila kita menggunakan rumus. Namun secara realita itu nggak mungkin di tahun kelima terkumpul segini. Karena apa? Karena setiap bulan pasti Amira punya kebutuhan yang harus mengeluarkan gajinya. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan kasus yang kedua, yang ketiga. Jadi kita bisa mengimplementasikan deret ukur pada kasus memprediksi gaji Amira pada tahun kelima dan totalnya.